pokoknya. Baik teman-teman semuanya, berikutnya saya akan membahas materi dasar bagi teman-teman yang sudah pinter ya, silakan bisa keluar dulu, bisa melakukan aktivitas berikutnya. Saya akan kembali mengajar buat teman-teman yang baru bergabung, yang masih baru, betul-betul masih newbie. Maka yang saya sampaikan untuk pemula, sebelum kita masuk di trading, segera siapkan satu MetaTrader untuk kita nanti tempat kita analisa. MetaTrader adalah platform untuk kita nanti menganalisa entry dan exit dari situ. Termasuk recovery, kita menggunakan MetaTrader atau platform yang kita gunakan harus sudah ada. Kita menggunakan MetaTrader karena ini yang paling populer, yang ini paling banyak dipakai teman-teman trader juga. Apakah yang generasi keempat atau kelima, silahkan nanti dipilih saja. Bisa di-download dari Play Store di sana. Di HP bisa menggunakan Play Store atau mungkin yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian di laptop bisa menggunakan server ya, server dari broker masing-masing. Kalau menggunakan laptop tidak bisa kita download dengan Google ya, tidak dengan Google Chrome juga tidak bisa, dari mungkin fasilitas yang lain tidak bisa. Kita hanya bisa nanti download tapi tidak bisa jalan ya, kecuali kita menggunakan server yang ada dari broker. Maka setelah kita paham dengan MetaTrader, pelajari, pahami setting-settingnya, cara kerjanya, kemudian tombol-tombolannya, silakan difahami. Nanti kalau belum paham, silakan banyak bertanya boleh ya, atau browsing banyak. Ini terkait dengan teknis saja. Tidak masuk di dalam analisa, tidak masuk di dalam dasar dalam kita membaca arah pasar. Maka kalau hanya MetaTrader, bagian-bagiannya nanti bisa, yang belum paham bisa tanya panjang lebar, nanti saya ada materinya, bahkan saya ada videonya untuk nanti banyak belajar terkait dengan MetaTrader. Karena kalau tidak paham, kita tidak bisa membuat garis, tidak bisa membuat garis miring atau ini tren, garis datar, kemudian tidak bisa membuat menghitung pip, nanti akan susah di sana. Karena tiap hari nanti kita berkecimpung dengan hal seperti ini ya. Paling penting adalah untuk menentukan support resistennya, kita butuh garis miring, kita butuh garis datar. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita harus pilih broker ya. Ya, harus pilih broker. Boleh kita broker luar, broker lokal pun boleh. Broker dari Indonesia boleh ada, yang penting cocok. Kemudian broker luar juga boleh. Pilihan itu ada di kita masing-masing yang kita anggap sebagai broker yang tepat dan cocok dengan angan-angan kita. Saya tidak ada rekomendasi khusus ya. Semuanya sama, punya plus dan minus. Baik broker lokal maupun broker luar, semuanya ada plus dan minusnya ya. Tetapi kalau mau broker lokal, nanti bisa tanya-tanya, atau broker luar boleh tanya-tanya langsung nanti ya. Terkait dengan broker ini tidak ada rekomendasi khusus, yang penting cocok saja. Dianggap cocok itu seperti apa? Ya minimal ada track record yang baik, punya track record yang baik. Cari nama baiknya, cari catatannya di sana ya, mungkin dari netizen, dari semua teman-teman nanti bisa rekomendasi. Kemudian cari yang WD dan depositnya lancar, jangan lupa ya. Cari yang WD dan depositnya lancar. Jangan sampai kita hanya bisa deposit, WD-nya tidak bisa. Kemudian berikutnya yang kedua, yang ketiga, cari yang ada izinnya ya. Selalu cari yang ada izin, harus berizin. Kalau broker lokal di Indonesia ada Bapepti dan sebagainya. Kalau yang luar nanti masing-masing ada izin dari negara masing-masing. Yang penting ada izinnya. Kemudian pengalaman, harus sudah pengalaman. Minimal punya jam terbang tinggi ya. Kalau pengen yang betul-betul bisa dipercaya, paling tidak ya di atas 10 tahun dia sudah berdiri. Kemudian jangan lupa ada layanan nasabah. Harus ada layanan yang nyaman, layanan nasabah. Ada komplain, ada keluhan, semuanya harus bisa ditangani dengan baik. Ini kalau broker kita gunakan biar nanti tidak tidak kita menyesal karena kita tidak bisa
bertanya, tidak bisa withdraw dan sebagainya. Kalau broker yang sudah lama tentu dia akan berpikir 2-3 kali untuk mengorbankan nama baiknya, ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak menjamin juga 100%, hanya saja probabilitasnya tentu lebih baik. Kemudian yang ketiga, setelah kita memahami MetaTrader, pilih brokernya. Kemudian yang ketiga selanjutnya berkaitan dengan teknis ya, berkaitan dengan persiapan kita trading, itu nanti harus kita siapkan yang pertama dana ya. Ya walaupun dana nomor 70 nomor sekian, tapi paling tidak kita nanti kira-kira menggunakan modal berapa. Satu dana ini untuk apa nanti? Ya gunanya untuk melihat sejauh mana kita menentukan targetnya. Sehingga nanti setiap hari kita jelas kalau kita latihan kita menggunakan modal berapa. Misalkan dalam latihan nanti kita tahu sudah, oh saya menggunakan modal 2.000 misalnya, atau misalkan menggunakan 5.000 ya, mungkin ini contoh aja ya. Contoh misalkan 2.000 berarti artinya yang saya gunakan nantinya kalau kita menggunakan real account itu saya mampu 2.000 ya. Maka siapkan untuk akun latihan itu $2.000. Ya, biar nanti di awal kita latihannya sama, bukan kita siap dengan $2.000 tapi latihan dengan demo modal yang ada di sana $100.000. Ini tidak mendidik dan tidak menjadikan kita nanti menjadi terampil. Ya karena modalnya besar, sementara kita nanti modalnya hanya 2.000. Maka nanti menjadi perhatian pertama, kira-kira saya menggunakan modal berapa sehingga nanti latihannya bisa tepat. Ya, setelah itu tentukan pilihannya. Yang keempat, setelah kita modal itu ada, tentu berkaitan dengan latihan dan termasuk nanti target kita. Ya, target per hari itu saya mau berapa. Nanti kita hitung kalau ketika kita membahas masalah teknik manajemen risiko ya. Targetnya misalnya saya sudah punya target satu hari harus dapat $500 ya. Oke, catat dulu saya punya target satu hari $500, sehingga menjadi catatan kita untuk nanti belajar. Harus ada target, jangan kita bias, kita hanya mengikuti hari ini dapat berapa, hari ini trading terus, sehingga nanti kalau kita profit berapapun selalu kurang. Profit 100 masih kurang, profit 200 masih kurang, terus begitu. Karena tidak ada batasan, tidak ada target yang ingin kita capai. Nah, target ini bagaimana kita menghitungnya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ini mau trading mainan, trading-tradingan atau trading beneran. Kalau trading-tradingan ya trading kita anggap sebagai tambahan, sebagai hiburan dan sebagainya. Ya paling buat uang rokok, uang jajan. Maka itu namanya trading-tradingan. Ya bukan trading beneran ya. Ya targetnya hanya kecil-kecil. Nah, tentu akan sangat berbeda nanti. Yang kedua, tentukan targetnya yang bukan trading-tradingan tapi trading beneran. Trading beneran untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Yang pertama tadi yang hanya untuk iseng atau hiburan, ini sangat berbeda. Yang kedua untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan. Bagi yang masih hanya sebagai hiburan, ya tentu nanti akan sangat berbeda cara berpikir kita, mindset kita. Biasanya kalau hanya sebagai hiburan ya tidak akan serius dia belajar. Tapi kalau untuk kebutuhan ini pasti serius dan berusaha untuk bisa. Yang sebagai hiburan nanti selalu mengabaikan ya, pokoknya begini. Tapi yang untuk kebutuhan, berpikir trading untuk kebutuhan, maka ini menganggap sebagai bisnis yang betul-betul harus diperhitungkan, harus penuh dengan analisa, sehingga nanti betul-betul tepat sasaran. Berapapun yang kita targetkan tidak masalah, yang terpenting kita siap. Satu, siap dana, yang kedua siap keahlian. Apakah bisa trading ini bisa untuk kebutuhan kita? Sangat bisa ya, sangat-sangat bisa. Trading ini sehari kita untung pun, withdraw tiap hari pun tidak akan pernah habis. Dari mana dananya? Trading ini sebenarnya yang dagang itu bank besar, bukan kita-kita yang kecil. Sehingga nanti kalau rugi besar, yang rugi adalah bank, bukan kita-kita ini. Ya, trading itu sebenarnya antar bank besar, kebutuhan itu antar negara ya. Sementara trader itu hanya pendompleng, mengikuti saja. Yang menjadi kepentingan, yang punya kepentingan adalah bank. Ya, tentu dan pengusaha besar.
Berikutnya, setelah kita siap dengan dana, maka jangan lupa kita ini mau trading seperti apa, maka pilih jenis trading atau tipe kita seperti apa, tipe trading kita seperti apa. Pilih dulu tipe trading kita, jangan kita pokoknya asal trading. Nanti akan mempengaruhi pola berpikir kita, akan mempengaruhi modal kita, akan mempengaruhi target profit kita, termasuk akan mempengaruhi resiko kita. Maka sebelum kita belajar lebih lanjut, sebelum kita latihan, tentukan saya mau trading yang bagaimana ya. Kita bisa trading jangka pendek. Yang pertama kita bisa gunakan trading jangka pendek. Ini harus dipilih, kita mau trading jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Mau trading harian, mau trading mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Artinya trading harian itu ya sehari selesai, harus selesai. Kalau kita trading mingguan, berarti dalam jangka mingguan itulah nanti kita bisa floating, bisa menahan floating. Sehingga ketika hari ini kita tidak bisa exit, tidak bisa close, tidak profit, maka bisa ditahan dulu sampai harga itu mendekati ya. Bisa seminggu, bisa 2 minggu. Artinya menggunakan trading kita nanti jangka menengah atau jangka panjang sekalipun ya. Sekarang jangka menengah. Ini kalau kita tidak pernah milih, tidak pernah menentukan, maka yang ada kita adalah kebingungan. Modal kita tidak cukup, tapi ditahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi tidak segera exit, tidak segera keluar dari zona itu. Ya, ditahan juga nanti berpeluang habis, tidak ditahan juga habis. Karena sudah kondisinya cukup membahayakan. Dalam hitungan dalam jangka pendek ini trading dalam hitungan jam hingga harian. Trading jangka pendek itu jam bisa sampai harian ya. Mungkin 1 jam 2 jam kita bisa bertahan, bisa menahan floating kita dalam hitungan jam, 1 hari selesai, itu jangka pendek. Ada yang tidak ada waktu tiap hari trading, tidak ada waktu tiap hari trading sehingga tidak bisa tiap hari, maka tidak cocok untuk trading jangka pendek. Bagi mereka yang sibuk, bagi mereka yang punya bisnis yang banyak, tentu tidak cocok dengan trading harian. Maka bisa memilih trading yang tengah-tengah, jangka menengah ya. Mingguan, 2 minggu, 3 minggu ya. Floatingnya sudah kita tentukan nanti ketika kita entry, target profitnya sudah kita kunci, kemudian batasan resikonya sudah kita kunci di sana. Sudah selesai, tinggal jalankan. Tidak harus tiap hari kita pelototi, tidak harus tiap pagi kita melihat candle ya, karena sudah ada target, sudah ada resiko di sana. Ini bisa mingguan, bisa berhari-hari hingga mingguan. Nah, nanti yang mempengaruhi adalah modalnya. Kalau modalnya kecil tidak cukup, ya habis di tengah jalan. Maka harus sesuai dengan jenis trading yang akan kita ambil. Di awal harus jelas, saya cocok yang mana, harus ditentukan dulu. Yang ketiga ini jangka panjang ya. Jangka panjang ini untuk investor biasanya. Tidak cocok untuk trading harian. Ya, ini biasa pemodal besar yang punya modal santai, trading bisa bulanan, bahkan bisa tahunan. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, 5 tahun, terkadang ada yang bahkan sampai 10 tahun. Ini nanti namanya investasi jangka panjang. Karena market itu selalu begitu, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, nanti kita analisanya juga beda. Trading jangka pendek, targetnya berbeda, analisanya berbeda, modal yang digunakan berbeda, batasan resikonya juga beda. Termasuk yang mingguan, termasuk yang tahunan ya. Kalau tahunan ini saya yakin tidak banyak yang cocok karena cukup panjang. Mungkin nanti yang kita bahas adalah trading jangka pendek dan jangka menengah. Ya, jangka panjang ini membutuhkan modal yang besar karena harus mampu menahan floating berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Ya, mungkin bagi kita yang cocok nanti adalah jangka pendek atau bahkan jangka menengah. Ya, kalaupun ada yang jangka panjang nanti silakan konsultasi saja. Tanyakan bagaimana modalnya, bagaimana lotnya, bagaimana nanti strateginya, ya nanti kita bisa diskusikan. Nah, sementara nanti yang kita bahas, yang banyak kita bahas adalah trading jangka pendek dalam hitungan jam atau harian, bahkan bisa
jangka menengah atau jangka mingguan yang biasa orang gunakan dengan menggunakan swing trading. Yang jangka pendek ini rata-rata menggunakan day trading ya. Day trading itu trading harian, di mana trading bisa dalam hitungan jam selesai dan 1 hari clear di sana, sehingga tidak ada beban dalam pikiran kita. Sementara jangka menengah nanti dengan menggunakan swing ini kita sudah atur ya, target kita sekian ribu gitu ya, target kita sekian ribu sudah kita tentukan. Baik, ini yang harus kita perhatikan. Jadi pilih jenis trading dulu, jenis tipe trading yang akan kita ambil, yang akan kita tekuni, yang akan kita nanti dalami, sehingga kita betul-betul tepat sasaran